Ini akan menarik banget kalau kita bicara tentang basic daripada sebuah lighting untuk sebuah ruangan atau di luar ruangan. Nah, hari ini kita akan langsung saja bicara dengan yang ngerti banget tentang lighting. Ada Inka Darmawan. Hai Inka. Hi Chris, thank you so much for inviting me to do this show together with you. I really wish we can meet up in person, but I guess for everyone's safety, this will have to do for now. Let me introduce myself to those who don't know who I am. Nama saya Inka, saya dari Darmawan Group, dan Darmawan Group adalah one-stop electrical supplier. Kita sudah di industri ini hampir 40 tahun. We supply everything from switches, smart home system, sama architectural lighting. Nah, first question adalah apa sih yang penting dalam memilih sebuah lampu? Karena dengan pemilihan satu lampu saja itu rasanya suasana akan berbeda atau apapun lah. Dan yang paling penting itu kita tahu basic kenapa kita memilih sebuah lampu. So that's a very good question. Sebenarnya yang paling penting di dalam tahap pemilihan lampu biasanya kita harus tahu what is it that we're designing for. We need to know the function, the ambience that we're trying to achieve. Biasanya kita juga harus tahu customer preference-nya itu apa dan design konsepnya itu seperti apa gitu. To answer this question, we actually have to go back to the basics of lighting. Yeah. So the basics of lighting comes down to about 4 things. Nomor satu adalah color temperature. Pada umumnya color temperature ada 2700, 3000 Kelvin, ada 4000 sampai 6000 Kelvin. Jadi makin tinggi makin putih warna lampunya. Jadi contoh kalau misalnya kita lagi desain untuk resort di Bali misalnya, kesannya kan maunya yang remang-remang, kita biasanya pakai 2700 Kelvin tipe lampunya. Kalau untuk rumah tinggal pada umumnya kita pakai yang 3000 Kelvin. Jadi nggak terlalu kuning banget tapi masih tetap warm and cozy gitu. Ada juga yang 4000 Kelvin, biasanya kita pakai itu untuk office because you need something to alert your team kan waktu kerja ya, you don't want them to be sleepy at work. Ada juga sampai 5000 atau 6000 Kelvin. Udah lumayan jarang sih ya orang pakai 5000 atau 6000 Kelvin, cuman tetap aja ada misalnya untuk industrial warehouses atau untuk jewelry store supaya diamondsnya kelihatan lebih bling-bling gitu kan ya. Kedua adalah beam angle. Jadi beam angle biasanya umumnya ya lampu ada dari 10 degree, kita sebutin spotlight ya, yang beam angle-nya narrow sampai 60 degree. Umumnya kalau ada misalnya sculpture atau ada painting artwork yang kita mau sorot, biasanya kita pakai beam angle yang narrow. Atau kalau misalnya kita mau dapetin suasana yang agak dramatis, kita biasanya pakai beam angle yang lebih narrow, misalnya dari 15 degree atau 24 degree gitu. Kalau misalnya kita maunya yang general lighting supaya seragam terangnya, kita biasanya pakai yang general, yang beam angle-nya lebih lebar, sekitar 36 degree, bisa aja sampai 60 degree juga. Next adalah lumen output atau bisa juga disebutin lux ya, itu hasil keterangan lampunya. Jadi kalau misalnya contoh di meja makan, lampu yang di atas meja makan sama lampu di living room, kebutuhan luxnya itu bisa beda-beda gitu. Karena atau misalnya di atas tempat tidur juga, karena kita nggak butuh yang terang banget kan. Jadi lumen output untuk lampunya kita perlunya yang lebih rendah dibanding kalau di living room atau misalnya di kitchen, karena kita maunya yang lebih terang supaya kita we can see what we're doing as well, right? The last but not least is definitely the tipe rumah lampunya ya. Jadi kalau misalnya contoh kalau di atas tempat tidur kan, kita biasanya pakai rumah lampu yang kita sebutin pinhole.
Pinhole itu lubangnya lebih kecil daripada downlight. Kenapa kita biasanya pakai pinhole di atas tempat tidur supaya nggak glare. Kalau downlight biasanya kita pakai di living room yang lebih general, supaya hasil keterangannya atau beam angle yang tadi saya sebutin itu bisa buat general lighting. Nah, itu kan tentang pemilihan sebuah lampu ya. Tapi kalau kita dengar about CRI, nah CRI itu apakah dengan CRI tinggi itu udah pasti bagus? Karena brand sekarang kan banyak juga tuh mengeluarkan lampu dengan tipe yang CRI tinggi. Nah, gimana tuh? Apakah CRI tinggi udah pasti bagus tuh? Jadi CRI adalah singkatan dari Color Rendering Index. Biasanya kita compare-nya dengan sunlight yang kita sebutin sebagai perfect light, and CRI-nya itu 100. Makanya biasanya kalau misalnya kita foto di cafe atau selfie tanpa harus edit fotonya, hasilnya udah bagus, karena kalau CRI-nya makin tinggi berarti itu makin mengeluarkan warna aslinya. Tapi definisi CRI di pasaran itu bervariasi. What is also important is actually the color distribution. Jadi in the whole color spectrum itu biasanya ada 14 warna, dan kadang CRI ini meskipun CRI-nya tinggi, mungkin lampunya tulisnya itu CRI-nya 95, tapi di color distribution-nya mungkin kuatnya cuma di beberapa warna. Makanya biasanya kalau misalnya kita mau cek kualitas lampunya, sebaiknya kita pakai luxmeter untuk cek distribution of the color di CRI itu untuk lampu. Kalau berbicara tentang lighting, itu udah pasti kita arsitek sama interior itu very exciting. Kenapa? Karena ya dari lighting itu adalah terciptanya emosi dan mood dalam sebuah ruangan. Boleh nggak Inka kasih tips bagaimana sih untuk menciptakan mood dalam sebuah ruangan? Biasanya kita tentuin mood atau ambience of the room tergantung dari fungsinya. Contoh kalau di kamar tidur, biasanya kan kita mau getting ready for bed, pengennya ngeremang-remang, jadi titik lampunya juga nggak terlalu banyak. Mungkin warna cahaya lampunya kita pakai yang a bit more warm white dari 2700 Kelvin atau 3000 Kelvin, so that it will be warm and more cozy. Tapi kalau misalnya di kitchen area nih, karena kita juga mau yang lebih terang, jadi kita pakai yang Kelvinnya lebih tinggi, sekitar 4000 Kelvin, keterangannya lux levelnya juga beda. Atau mungkin di living room, a multifunctional room yang kita bisa pakai untuk entertaining guest atau juga untuk nonton TV. Dan kadang kalau misalnya kita mau nonton film, kita kan mau suasananya agak remang-remang nih, tapi kalau misalnya kita mau entertaining guest, kita maunya yang agak terang. One way to solve that issue adalah untuk install either a dimming system, such that kalau misalnya kita mau yang agak redup nih, kita bisa pasang di sekitar 20% keterangannya. Tapi kalau misalnya kita mau yang terang, kita bisa pasang di 100%. Another option is untuk membedakan grouping lampunya. Jadi kalau misalnya kita mau yang terang, oke, kita nyalain semua lampu nih. Tapi kalau misalnya kita mau yang remang-remang sedikit, kita bisa nyalain cuma beberapa lampu. That is one of the ways that we can create different moods and different ambiances for different rooms. Nah, sekarang kita kan sudah tahu nih, misalnya tipe lampu yang kita mau pilih untuk rumah kita atau sebuah ruangan. Nah, sekarang ada satu step nih yang memang sebenarnya tidak banyak ya dilakukan oleh supplier lighting, yaitu seberapa penting sih sebetulnya simulasi titik lampu ya dalam sebuah ruangan.
Simulasi penting karena itu sebagai pegangan kita di desain untuk pemilihan jenis lampu atau keterangan lampu atau warna cahaya yang kita pilih dan ambience of the room that we are designing. I do believe that lighting is very visual dan seeing is believing. There are some things that we cannot describe just verbally, and lighting, I believe, is one of those things. Jadi simulasi adalah salah satu caranya untuk for us to be able to present to people, for them to be able to visualize what the mood and ambience that they would get with the types of lighting, the different types of lighting that we use. Nah, ternyata kan memang simulasi itu penting banget. Misalnya kita sudah tahu, oke, penitikan daripada layout kita tuh sudah disimulasikan di ruangan dan jenis lampu yang kita sudah pilih pun ternyata kita harus simulasi juga. Karena dari sana kan kita bisa lihat, oke, cukup terang atau sepertinya terlalu kuning gitu ya. Kemudian ingin mood-mood yang berbeda dalam sebuah ruangan. Berarti simulasi itu sangat mendukung sebuah pemilihan lighting juga dalam project kita ya. Ya misalnya saya juga punya pengalaman bekerja dengan Darmawan Group. Jadi I know that step is very important, yaitu simulasi lighting dalam sebuah ruangan. Kemudian pertanyaan berikutnya itu, sebenarnya dalam sebuah ruangan itu ada nggak sih standarisasi, harus berapa terang, berapa Kelvin, dan nah itu adalah sebenarnya informasi basic sih sebenarnya yang kita mau sampaikan ke klien atau end user ya ketika mereka memilih sebuah lampu. Standarisasi keterangan lampu memang ada. Biasanya kita pakai perhitungan lux, which is the total amount of light produced per square meter sebagai standard measurement of the brightness of a room. Biasanya standarnya per kamar itu beda-beda tergantung dengan fungsinya. Contoh kalau di bedroom biasanya kita perlunya cuma 100 sampai 300 lux. Tapi kalau di kitchen mungkin bisa dari 500 sampai 700 lux. Karena kalau di bedroom biasanya kita maunya yang lebih remang-remang misalnya, tapi kalau di kitchen we need to be able to cut our vegetables clearly or cook properly, so we need brighter lights as well. Cuman biasanya kalau untuk saya memang lebih prefer kalau kita bisa mock up areanya dulu nih, karena beda orang they have different preferences. Contoh, kalau saya pribadi, saya di living room saya suka yang terang untuk nonton TV, tapi kalau suami saya dia lebih suka yang lebih remang-remang gitu. Biasanya one way to solve this issue is also by putting dimmer lights, so that you can adjust keterangannya maunya dari 100 lux atau sampai 500 lux juga bisa. So seberapa terang lampu dalam sebuah ruangan itu kan berarti ini ya, kita lihat dari kebutuhan juga kan ya, betul. Dari kebutuhan, dari misalnya keperluannya sebuah ruangan itu gimana gitu ya. Jadi dari sana kita baru bisa menentukan seberapa terang. Mau terang banget atau mau redup-redup, itu kan berarti oke, ini ruangan syuting, ini ruang baca, ini ruang tamu dan ruang makan, dan itu semuanya yang akhirnya bisa kita menentukan nih standar dalam ruangan ini lampunya seberapa terang gitu. Nah kalau kita misalnya ngomongin lagi tentang CRI nih ya, lampu CRI itu kan sebenarnya memang harganya berbeda dari standar yang lain gitu. Tapi apakah CRI ini, lampu tipe CRI ini udah pasti mahal gitu ya? Gimana tuh Kak? Nah, this is one of the most frequently asked questions. Memang rata-rata kalau CRI-nya tinggi,
harga lampunya pasti lebih mahal karena CRI is one of the most basic ways of measuring the quality of light. Cuman nggak terbatas, maksudnya harganya nggak terbatas dengan CRI doang nih, karena everything affects it as well, from the quality of the LED chip, atau kualitas bahan rumah lampunya bagaimana, atau juga heatsinknya, jadi seberapa efisien untuk mengeluarkan panas dari lampu ini, because all of this affects the lifetime and the quality of the lamp. But I always believe that it is important to invest in good lighting, apalagi kalau misalnya kita udah beli furniture yang mahal nih. Menurut saya agak sayang ya kalau misalnya kualitas lampunya juga nggak mendukung. Berarti intinya kita tetap harus cek dulu ya, yang CRI tinggi ini sebenarnya bener nggak gitu ya, sesuai nggak dengan apa yang ada di boxnya gitu. Oke, sebenarnya ini pertanyaan terakhir. Bagaimana sih sebenarnya penyampaian product knowledge ya, yaitu kayak kita ingin menyampaikan ke klien perbedaan lampu gitu ya yang dipasang di ceiling gitu ya, karena kan actually balik lagi nih sebenarnya ke dalam sebuah project kan, lighting itu kan sebenarnya sangat basic ya. Misalnya itu cuma dipasang di atas ceiling, mau warna lampunya kuning atau putih, kadang klien itu masih merasa itu sama gitu ya. Ketika sudah dipasang baru gitu kan, oh ini terlalu kuning, kok putih banget gitu, kok kayaknya kelihatannya kurang mewah dan sebagainya gitu. Sebenarnya bagaimana sih cara lo tuh menyampaikan product knowledge ya, perbedaan lampu nih ke klien? Memang agak susah ya untuk jelasin perbedaan antara lampu yang kualitasnya lebih bagus dibanding dengan lampu yang biasanya ditemuin di pasaran. But what I normally do is that I normally ask to meet my clients, karena I do believe that lighting is very visual. Biasanya saya mulai dengan mengedukasi mereka dari the basics of lighting, dari zaman dulu nih, halogen seperti apa, dan perkembangan LED technology over the years sampai sekarang sudah sampai mana. I usually explain everything from color temperature, 2700 Kelvin, warm white itu biasanya cahayanya seperti apa, 3000 Kelvin seperti apa, 4000 Kelvin itu seperti apa. Saya juga jelasin dari beam angle, availability-nya seperti apa. Ada yang 10 degree, ada yang 15 degree, sampai ada yang 60 degree. Fungsinya itu untuk apa aja. Saya juga jelasin the most importantly about CRI and color distribution. Biasanya saya presentasi efek lampu yang siarannya tinggi dengan lampu yang siarannya rendah, efek di fabric dan material such as kayu atau velvet, itu efeknya seperti apa nih. Biasanya setelah saya presentasi, I can safely say maybe about 80 to 90% of my clients, mereka rata-rata understand the importance of investing in good quality lighting. Tapi balik lagi kan, there are not all good quality lamps are expensive juga, dan karena kita juga distributornya untuk beberapa merek, nggak cuma merek yang mahal-mahal, tapi kita juga distributornya untuk merek seperti Philips atau Osram, kita juga jelasin nih perbedaannya itu apa. So I leave it back up to the clients to choose what kind of lamps they want that can fit into their budget. But for me, all I want is for them to understand what is the difference between good quality lighting and lampu yang biasa ditemui di pasaran gitu.
Okay, thank you Inka for the top 8 Q&A. Sebenarnya di behind the scene itu banyak banget sih yang kita bicarakan tentang lighting. Uh, yang hari ini tuh sebenarnya hanya basic sebenarnya tentang lightingnya. Dan memang saya ingin bikin sebuah video khusus tentang review about lighting, dan di sana mungkin akan dibahas lebih banyak up levelnya sebuah lighting lah, karena memang jujur ya, untuk knowledge untuk sebuah lighting itu it's not easy, but you have really to understand. Jadi kita bisa pakai ke sebuah project itu benar-benar betul. Dan juga senangnya saya nih bekerja sama dengan Dharma One Group adalah mereka bisa mengenalkan produknya dulu sebelum kita suggest ke klien. Kita bisa bahas bareng tentang project yang akan ditangani bersama. Kemudian mereka juga bisa simulasi, karena sebenarnya kalau kita apa sih bedanya ya, sebenarnya kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya itu apa bedanya kita beli lampu di supplier luar misalnya seperti toko-toko atau dengan supplier yang bisa multitasking seperti Dharma One Group. Nah, kalau misalnya dengan Inka itu mereka bisa simulasi dan mereka bisa menghitungkan standarisasi lampu dalam sebuah ruangan. Kalau misalnya setelah simulasi kita diskusi dengan owner apa yang kurang, apa yang lebih, itu masih bisa kita tukar ya Kak. Masih ada intinya kita dapat service gitu ya dari Dharma One Group. Kemudian dari staffnya Dharma One Group juga mereka sangat supervise ke project-project CST yang sebelumnya. Mereka akan datang dan supervisi untuk pemasangan di lapangan, apakah peletakannya benar, titik-titik lampunya sudah betul di ruangan yang sudah di planning gitu ya. So I really happy work with you. Thank you so much, Christine, for having me on the show. I really enjoyed myself, and I really hope that we get to meet again soon. But in the meantime, let's just stay safe and stay healthy. For everyone else who would like to reach out to me, feel free to check out our Instagram page at Dharma One Group or our website at www.dharmaone.co.id. Oke, nah guys, untuk selanjutnya kalau misalnya ada Q&A yang kalian inginkan nih tentang material apapun, bisa aja isi di kolom komentar, oke? Dan don't forget to like, share, dan subscribe. Bye-bye. Thank you.